Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-28 ini sebenarnya mengajak kepada ahlu Makkah, penduduk kota Mekah atau masyarakat Mekah yang menjadi objek Al-Quran diturunkan pada masa dulu. Kalau sekarang, yang membaca ayat ini atau yang memahami ayat ini, yaitu siapa? Kita. Jadi, ayat ini mengajak kita untuk merefleksikan, merenungkan ayat ini. Mengapa bisa ya orang itu sampai kufur atau ingkar kepada Allah, padahal mereka itu pada mulanya, pada awalnya, kalau lihat dari metamorfosis penciptaan manusia, rentetan penciptaan manusia, manusia ini pada mulanya adalah mati. Kenapa pada mulanya disebut dengan mati? Karena manusia berasal dari nutfah. Nutfah ini apa? Mani. Jadi manusia itu awalnya mani. Selain Nabi Adam ya. Jadi awalnya ini mani yang disebut dengan nutfah. Kemudian berlangsung selama nutfah ini 40 hari. Setelah berlangsung selama 40 hari berubah menjadi apa? Menjadi alaqah. Alaqah ini adalah gumpalan darah yang menempel di dinding rahim. Setelah berlangsung selama 40 hari lagi, alaqah ini, gumpalan darah ini berubah menjadi mudghah. Mudghah ini adalah daging. Jadi sudah mau berwujud manusia. Berlangsung lagi selama 40 hari. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh kepada manusia ini. Jadi metamorfosis atau rentetan penciptaan manusia pertama ini berasal dari nutfah mani. Selama 40 hari berlangsung berubah menjadi alaqah. Selama 40 hari juga berubah menjadi mudghah. Apa mudghah? Daging yang sudah berbentuk tulang ini. Kemudian setelah berlangsung selama 40 hari juga Allah tiupkan ruhnya. Jadi sebenarnya kita ini sudah ditransfer oleh Tuhan ruh yang suci. Loh, lalu kenapa kok masih banyak manusia yang ingkar kepada Tuhannya, yang suka melakukan kemaksiatan? Padahal kan ruhnya sudah ditransfer langsung oleh Tuhan yang maha suci. Kalau ruh manusia memang suci, tapi yang mengotori adalah manusianya sendiri. Jadi manusia ini katanya ketika lahir ke muka bumi, ini lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini bagaikan tabula rasa, bagaikan kertas yang putih, enggak ada coret-coretannya, enggak ada yang mengotorinya, enggak ada. Yang mengotori ini siapa kira-kira? Manusianya. Makanya kita itu bagaimana selalu mensucikan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak bertaubat. Memang manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya lupa dan salah. Itu sudah al-insan mahalul khata' wan nisyan. Jadi bagaimana kita itu, walaupun kita sering salah, kita selalu bertaubat atau beristighfar kepada Allah. Itulah manusia. Mari kita jangan selalu merasa paling benar, selalu merasa paling merasa paling kuasa. Nah, kalau kita lihat dari metamorfosis atau rentetan penciptaan manusia, manusia ini pada awalnya mati. Setelah itu Allah hidupkan. Hidup di mana? Di dalam rahim. Dalam rahimnya siapa? Ibu. Kecuali bayi tabung ya. Nah, enggak, bayi tabung itu sebenarnya pada awalnya di luar rahim kemudian ditransfer ke dalam rahim. Itu ada prosesnya, yang tahu itu adalah kedokteran. Jadi pada awalnya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah setelah mati. Di mana? Di dalam rahim. Setelah itu di dunia. Setelah hidup di dunia, dimatikan lagi oleh Tuhan ketika sampai ajalnya atau waktunya mati.
Nah, ketika sudah mati, nanti dihidupkan kembali pada hari pembangkitan atau ba'as, yaumul ba'si. Setelah bangkit ini manusia ini macam-macam. Ada yang bangkitnya itu dengan wajah yang cemerlang, berarti ini baik nih. Ada bangkitnya yang udah nggak karuan, ini udah kayak zombie. Nah, ini berarti di dunia ini kurang ajar ini. Setelah dibangkitkan, ini dikembalikan kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan dari ruh yang Allah transfer. Jadi ini nanti kembali lagi kepada Tuhan. Ketika kembali kepada Tuhan, maka Tuhan ini tidak membeda-bedakan manusia. Semuanya sama di depan Allah. Yang membedakan manusia hanya satu, yaitu adalah ketakwaannya. Makanya dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi baik yang kaya, yang miskin, yang kiai, yang rakyat biasa, yang menjadi bangsawan atau yang jadi rakyat, itu semuanya sama di depan Tuhan. Yang membedakan di antara mereka hanyalah ketakwaannya. Makanya pada permulaan surah Al-Baqarah, orang yang bertakwa ini menjadi objek yang akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Makanya dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, kalau kita teman-teman merenungkan, bahkan sampai menyadari bahwa manusia ini pada awalnya mati, kemudian hidup, kemudian dimatikan lagi oleh Tuhan, kemudian dihidupkan lagi oleh Tuhan, dan yang terakhir dikembalikan kepada Tuhan, maka mereka tidak akan kufur kepada Tuhannya. Paling tidak kufur ini, kalau sekarang kita ini tidak percaya kepada kehadiran Tuhan. Contoh gampangnya bahwa kita ini kufur adalah sombong. Banyak ini manusia walaupun muslim ini sombong. Dia itu merasa bahwa saya paling kuasa. Padahal manusia ini kecil banget. Coba bayangkan, kira-kira di sini ada yang pernah naik pesawat? Ada nggak? Takut ya naik pesawat karena takut jatuh ya. Coba bayangkan, saya pernah naik pesawat. Ketika nyampe di atas, belum nyampe di paling atas ini, ketika udah nyampe di atas ini, masih take off ini masih naik. Ini. Saya lihat ke bawah itu, namanya orang desa ya, pengen tahu kayak apa di bawah gitu kan. Saya lihat ke bawah, itu bangunan yang awalnya saya lihat gede banget, besar banget, tapi ketika saya lihat dari atas kecil. Bahkan ketika semakin ke atas, bangunan yang awalnya terlihat itu nggak ada. Yang terlihat hanyalah apa? Awan. Bahkan di bawah nggak ada, semacam rata semuanya. Terus kita ada di mana? Di antara bangunan-bangunan yang gede itu, nggak terlihat. Kalau kita kecil, terus kenapa kita itu sombong? Makanya sifat Tuhan yang tidak boleh dilakukan oleh kita adalah sifat sombong. Yang boleh sombong hanyalah Tuhan.